Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngusan ya. Ngusan kali ini kami akan membahas Sleman geger. Nah, bagaimana kok kita bisa bilang Sleman itu geger? Oke, kita saksikan saja ceritanya. Ya, sudah 3 kali kita membahas konten. Ya, dengan ini jadi 3 kita membahas PSS Sleman ini dengan kemelutnya, dengan ya simpatis koyong inilah geger-geger Sleman. Nah, mungkin itu yang dirasakan oleh warga Sleman ataupun Brigata Kurvasud ataupun Slemania. Nah, Slemania dan Brigata Kurvasud merasakan saat ini manajemen PSS Sleman yang menurut pandanganku kurang profesional ataupun ya ala kadarnya. PSS Sleman ini sedang tidak baik-baik saja seperti itu. Nah, walaupun mereka itu embel-embelnya dengan training center gini PSS ke Asia dan lain-lain, itu hanya sekedar omong kosong ataupun hanya sekedar ucapan-ucapan belaka. Menurut pandangan saya seperti itu. Nah, manajemen PSS Sleman ini sangat mengejutkan sekali. Yang pertama, ini ada yang lelucu lagi kemarin. Tim-tim lain itu kan setelah kompetisi pertama atau babak pertama, setelah seri pertama itu selesai, tim-tim lain itu kan pulang ke daerah masing-masing ya, bisa menemui supporter ataupun gimana, bisa evaluasi di daerah. Justru PSS Sleman sendiri ini malah tidak melakukan itu, malah timnya itu standby di Jakarta, latihan tetap di Jakarta. Pada dasarnya PSS Sleman sendiri sudah ditunggu di Kabupaten Sleman ini oleh supporternya. Kenapa mereka itu tidak pulang ke rumah? Kenapa mereka itu malah standby di Jakarta? Dan herannya lagi, mereka itu saat perjalanan menuju Solo itu juga tidak mampir di Sleman ataupun ora ya, berarti kan cedak ya mbok mampir sik terus lagi ning Solo ngono. Ora, langsung menuju Surakarta ataupun Solo Stadion Manan sendiri dengan menggunakan 2 bus yang kemarin saya sempat dengar kabar busnya itu berhenti di tol ataupun mogok atau seperti apa, saya juga kurang tahu. Bis plat kuning mogok sisan wis, itu sangat susah sekali ya. Bis itu menurut pandanganku yo nek iso yo plat ireng aja plat kuning. Nek plat kuning kan yo wis ora profesional blas, Pak. Sipate apa bedane karo Damri. Nah, seperti itulah PSS Sleman saat ini. Yang kita kritiki bukan bisnya, tetapi manajemen PSS Sleman yang saat ini telah terbongkar aibnya, telah mungkin telah dibuka sendiri oleh Brigata Kurvasud ini. Nah, Brigata Kurvasud yang kemarin itu sempat diskusi dengan Pak Agus Prodjosasmito di Jakarta itu menemukan fakta baru. Ternyata bahwa ya yang kemarin itu kita buat konten, kita menyindir ataupun awang mbok main ini desa hama, awang ini desa hama, ternyata itu benar. Nah, pada dasarnya yang punya saham mayoritas itu bukan hanya Pak Agus Prodjosasmito, tetapi ada salah satu orang lagi yang mempunyai saham mayoritas di PSS Sleman sendiri. Sebelum kita membahas itu, menurut pandanganmu Cuk, manajemen PSS Sleman ini kok lucu ya? Orang mampir Sleman sih, mbok mampir Sleman sih, latihan di Sleman lagi mangkat ning Solo ngono lho. Ngopo latihan ning Jakarta barang ada-ada Pak Cilut. Menurut pandanganmu gimana ini? Ya, seperti yang kita sering bicarakan bahwa manajemen PSS Sleman ini benar-benar tidak profesional. Ya, kita lihat dari cara mereka itu menanggapi supporter. Kita tahu supporter itu kan sebagai kehidupan klub ya. Tanpa supporter ya gak bisa klub itu bisa hidup ya. Football without fans lah is nothing. Football without fans is nothing. Nah, jadi ya mereka mau gak mau harus menghargai supporter. Tapi kenyataannya kita lihat bahwa seperti seperti menganaktirikan supporter ya, tidak ditanggapi, tidak diajak diskusi dan lain-lain. Ini kan lucu. Harusnya kan manajemen yang baik itu ya yang menghormati supporternya. Apalagi kan tuntutan dari supporter kan penting lah bagi nanti masa depan klub. Ya jombo egois loh Jano ya, terutama ya CEO-nya PSS Sleman lah, itu
sering jadi public enemy nih sekarang. Ya betul sekali ya. Ya mungkin kita itu wah piye ya iki ya ibaratnya itu koyo ya wis angel lah manajemen PSS Sleman saiki wis arep diapa mumet yo an. Wis berarti supporter PSS Sleman sendiri pun Brigata Kervasut juga sudah bilang mereka itu tidak bisa dibenahi lagi, harus out dan out. Nah, tuntutan tersebut harus dikatakan paten ya. Salah satu perwakilan supporter BCS sendiri mengatakan di podcast mojok.co itu ini tetap harus keluar, tidak bisa dibenahi lagi, tidak bisa diapa-apain lagi, yo metu gitu, berarti seperti itu. Nah, kembali lagi ke pemilik saham mayoritas selain Pak Agus Projosasmito sendiri. Ada salah satu nama pemegang saham mayoritas lain yaitu Ibu Evi Sonarni Soeharso. Wah, Ibu Evi ini siapa? Bahwa fakta ditemukan Ibu Evi ini adalah ibu dari nomor 8-nya PSS Sleman yaitu Atur Irawan. Mungkin mereka itu sudah janggal sejak awal. Kenapa ya pemain tersebut itu dimainkan terus, pemain tersebut harus mendapatkan menit bermain dan lain-lain. Ya kita itu tidak menghujat Mas Atur sebenarnya. Kalau dari segi porsi latihan, segi dan lain-lain, Mas Atur itu bagus. Berarti Atur itu apa ya? Kalau latihan tuh ya latihan lebih seperti olahraga lain tuh bagus sekali, tetapi sangat memaksakan sekali kalau untuk bermain sepak bola gitu ya. Kita itu kan ada ya anak yang bakat dari sepak bola, ada yang anak itu belajar nggak bakat sepak bola tapi belajar sepak bola jadi bisa sepak bola, ada yang ora iso babalan tenan, mbok kuwi diajari kaya piye ra iso babalan yo ra iso babalan ngono. Kuwi arep ajari ngoper nendang ra iso ngono. Nah, ada anak yang seperti itu gitu. Nah, tapi mungkin salah Mas Atur ini salah 3 dari yang saya sebutkan tadi gitu. Nah, mungkin Brigata Kervasut tepat lah tuntutannya. Tuntutan dari Brigata Kervasut sendiri ada Marco out, Dejan out, Atur Irawan out. Kalau Pak Marco sudah jelas ya. CEO tersebut itu memang terlalu apa ya? Janji sana, janji sini, janji sana, janji sini, seperti itu. Banyak kebanyakan janji-janji saja. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk Dejan sendiri menurut pandanganku di-outkan BCS bukan karena soal kekalahan dan lain-lain. Yang utama karena memang pelatih tersebut itu tidak punya idealis. Menurut pandanganku seperti itu. Bukan karena kok PSS Sleman kalah dan lain-lain. Brigata Kervasut juga pernah klub itu kalah, tapi mereka itu tidak sampai seperti itu. Tapi Dejan ini dituntut untuk out karena memang pelatih tersebut tidak idealis. Dalam arti ngopo pemain kaya ngono ki mbok lebokke lho. Nah, jika pun apa ya nek idealis kan wis rasa dilebokke wani ngono ya, nek ditokke ya wis metu. Itu mengorbankan sebuah apa ya idealisme seorang pelatih. Terus untuk Mas Atur out ya sudah pada tahulah Mas Atur seperti apa. Nah, seperti itu. Menurut pandanganmu Cuk, 3 tuntutan BCS tersebut itu layak dipatenkan atau memang ya bisa dibenahi lagi? Kalau dari CEO PSS Sleman jelas dilihat dari beliau itu menyelesaikan masalah, tidak bisa menyelesaikan masalah. Kalau sampai supporter itu sering demo, sering dan macam-macam lah, geruduk Bandung, geruduk Solo dan lain-lain, itu kalau dia tidak bisa menyelesaikan masalah seperti itu ya wajib out. Berarti dia tidak berkompeten di situ. Apalagi dia banyak janji, tapi ya buktinya ya tahu sendirilah. Kalau sampai supporter itu demo dan protes itu berarti janjinya tidak terpenuhi. Yang kedua Dejan itu kan ya kembali lagi itu pelatih yang tidak idealis lah ya. Kita lihat tahun lalu itu pasti ada yang ingat soal Alfonso kan. Nah, tapi kan Coach Seto pas latih PSS dia mencadangkan Alfonso ya. Isu-isunya kan dia Alfonso itu bukan pemain sesuai rekomendasi Coach Seto. Tiba-tiba ada atau jatuh dari langit atau nggak tahu ya. Dan itu kemarin dihujat oleh supporter Sleman lah Alfonso itu.
Dan yang saya salut bahwa Coach Seto tidak memainkan dia. Nah, ini idealisme seorang pelatih itu harus dimiliki. Nah, sedangkan Dejan itu kan dia apa ya? Kayak boneka lah ya. Mau di kesana kesini mau lah. Padahal dia itu orang asing, orang Serbia. Kita tahu bahwa rata-rata orang asing itu punya idealisme lah. Tapi kok ini enggak? Apakah dia tuh sudah terlalu lama di Indonesia menjamur budaya-budaya Indonesia yang seperti itu, ya kita nggak tahu. Nah, kalau soal atur ya Mas Atur dimohon untuk gimana ya, mendengarkan aspirasi supporter lah ya. Supporter ya bagaimana ya, tuntutannya bagaimana ya, mohon dimengerti gitu. Jika supporter ingin Anda untuk out ya bisa dipertimbangkan dan bisa diberpikir untuk apa ya, untuk mengiyakan tuntutan supporter itu. Ya betul, untuk Mas Satu seperti itu ya, benar sekali. Kalau soal Seto itu idealisnya sangat tinggi sekali. Nah, bagi supporter BCS pasti menginginkan pelatih-pelatih yang model-modelannya seperti itu. Bukan soal hanya menang dan kalah sebenarnya, tapi soal idealisme pelatih sendiri ini sangat penting bagi sebuah klub kebanggaan. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang Brigata Kurvasut ini, PSS Sleman ini, Slemania ini, tentang Sleman geger ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.